Yang jelas PKB dibalas lirikannya oleh Mas Herzaki. Oh, oke. Hati berdebar-debar. Nah, habis itu lanjut kepada pembicaraan-pembicaraan, kan begitu. Nah, kayak orang pacaran itu loh. Nanti terakhir surat-suratan 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Ya, hari-hari ini saya menerima banyak masukan dan desakan terkait Gus Ami atau Caimin maju menjadi presiden. Tapi Gus Ami sampai hari ini belum memberikan keputusan pasti. Tetapi kami melihat apa yang sekarang berkembang itu sebagai silent hope, harapan yang tersembunyi dari masyarakat. Setelah kami menerima masukan itu, memang fresh dan rasional menurut saya untuk memasangkan antara Caimin dengan AHY. Meskipun, mohon maaf, meskipun ini masih lirik-lirikan kalau pacaran ini. Baru sekedar lirik-lirikan, ya nanti akan diteruskan kalau memang berjodoh pasti diteruskan, saling surat-suratan, duduk bersama, kan begitu. Nah, tetapi respon publik, bahkan ada polling yang dibuat oleh Jari Rakyat kalau tidak salah, itu pasangan Caimin AHY itu menempati urutan teratas. Nah, ini berarti kan menurut saya lagi-lagi wacana yang berkembang terkait dengan Caimin dan AHY mendapatkan respon yang positif. Nah, sekarang langkah-langkahnya seperti apa, tentu ini kan baru wacana. Banyak variabel yang harus kita hitung untuk menjadikan seseorang presiden. Baik apakah variabel elektoral, variabel teknik politik, variabel juga siapa yang akan kita lawan. Menurut saya itu juga menjadi variabel yang harus dihitung. Nah, tetapi pastinya wacana ini bagi saya mendapatkan respon yang positif. Tetapi tentu ini karena ada dua lembaga, mohon maaf, di situ ada Demokrat, ada PKB yang selama ini juga memiliki sejarah koalisi. Kita bersama Demokrat di zaman Pak SBY berkoalisi dan sangat baik. Kita memahami platform yang ada di Demokrat dan Demokrat juga memahami platform PKB. Saya pikir hampir sama arahnya. Nah, dan kombinasinya menurut saya juga pas. Nah, tinggal dibuat agenda-agenda yang nanti akan memberikan harapan baru buat masyarakat Indonesia mengatasi seluruh krisis yang ada. Jadi masih banyak agenda, masih banyak langkah-langkah. Ini baru wacana yang muncul, yang menjadi harapan, menjadi silent hope dari masyarakat. Kalau dari kami, Mas AHY sendiri secara tegas dan jelas menyampaikan, kami saat ini sebenarnya masih fokus pada konsolidasi dan penguatan internal dulu nih. Jadi kita ingin yakinkan secara struktur kita semakin solid ya setelah beberapa kejadian kemarin. Kemudian juga kita ingin agar memiliki semangat untuk terus berjuang nih tentunya. Yang kedua, beliau juga terus meminta para kader terus menyerap aspirasi dari masyarakat. Tentunya pada saat kita turun ke bawah ya, Mas AHY meminta kita terus nih bantu masyarakat pada saat ini karena sedang kesulitan ya terkait pandemi dan juga terkait dengan krisis ekonomi ya akibat pandemi ini. Nah, ini saat turun ke lapangan pun beliau juga meminta kita menyerap aspirasi masyarakat nih gitu. Seperti apa nih harapan masyarakat ke depannya nih, baik terhadap pemerintahan, terhadap Indonesia ke depannya maupun juga terhadap Partai Demokrat ini sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita kaitkan lagi ya, bagaimanapun untuk Pilpres 2024 ini kan merupakan momentum yang sangat-sangat penting ya bagi bangsa ini, dan Demokrat tentunya punya harapan kita bisa dapat posisi yang lebih baik, tentunya juga bisa punya kesempatan berkiprah lebih besar lagi gitu. Nah, terkait dengan PKB ini sendiri ya, apakah ada kemungkinan koalisi? Tentunya kita masih sangat terbuka ya untuk koalisi dengan siapapun. Kita juga menjalin silaturahmi dengan siapapun. Apalagi kalau PKB ini kan juga beberapa kader utama kami juga sudah sampaikan bahwa tadi sama dengan sampaikan oleh Gus tadi,
kita ini sering sekali berkoalisi dalam kebaikan sebelum ini gitu, ya kan, untuk kepentingan kebangsaan maupun kerakyatan maupun keumatan. Udah kayak istilahnya, ini udah kayak saudara kandung gitu, ya kan. Kita ini sama-sama nasionalis, kita sama-sama religius ya, juga ya, jadi itu istilahnya tuh chemistry yang sangat-sangat baik gitu, saling melengkapi. Apalagi kita kan juga tahu bahwa secara struktural bukan hanya di pusat, di daerah juga sering silaturahmi. Pernikahan biasa itu maharnya kan seperangkat alat sholat, niat baik ingin masuk surga. Kalau dalam politik ya enggak dong, tawar-tawarannya jelas. Kalau jadi wapres, apa pertimbangannya? Misalnya, kenapa AHY misalnya disorongkan sebagai cawapres? Bukankah elektabilitas dia lebih tinggi dari Caimin? Apakah dari segi partai? Sementara dari segi partai, tingkat elektabilitasnya sama di kisaran angka 8%. Paling mungkin bisa dijelaskan karena soal senioritas saja di politik. Caimin lebih senior, kemudian AHY ini lebih junior. Nah di situ kemudian sekalipun cocok, Demokrat ini belum tentu mau. Karena tentu posisinya AHY dianggap lebih menguntungkan saat ini. Karena kasus yang kemarin pembelahan itu yang dilakukan secara paksa. Makanya kalaupun toh sedang welcome terhadap PKB, tapi saya kira Demokrat juga sedang melirik calon-calon yang lain yang lebih memungkinkan tawarannya masuk akal, lebih bisa dijajaki, bukan hanya masuk surga, tapi menang pemilu tentu saja. Ini yang saya kira kalkulasi. Tapi secara umum tentang Caimin, tentang AHY, ini kan sebagai jalan panjang untuk menuju 2024. Merajut konsolidasi, kemudian menjajaki kemungkinan koalisi, apa yang bisa dilakukan pertama? Saya memahami betul psikologi politik teman-teman partai politik, karena setiap partai politik yang kemungkinan berhasil mengusung capres ataupun cawapres sendiri, di tengah rezim pemilu yang serentak, pileg dan pilpres, maka dalam banyak hal cukup diuntungkan. Yang jelas PKB dibalas lirikannya oleh Mas Herzaki. Hati berdebar-debar. Nah habis itu lanjut kepada pembicaraan-pembicaraan, kan begitu. Nah kayak orang pacaran itu loh, nanti terakhir surat-suratan 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Jazilul Fawait membuka opsi menduetkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Partai Demokrat pun merespon positif opsi tersebut. Jazilul berkata, sejumlah pihak telah memberikan masukan agar PKB mengusung duet Cak Imin AHY di Pilpres 2024. Menurutnya, duet Cak Imin AHY merupakan usulan yang baik karena mempertemukan tokoh sipil dan militer. Saya pikir ini opsi yang bagus juga, lebih fresh, duet sipil militer, religius nasionalis. Namun semua itu tergantung respon dari masyarakat, kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Namun begitu, ia berkata, semua opsi terkait pasangan Capres-Cawapres yang akan diusung PKB di Pilpres 2024 masih terbuka, termasuk wacana menduetkan Cak Imin dengan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Puan Maharani. Menurut Jazilul, Cak Imin belum membuat keputusan apapun terkait Pilpres 2024 hingga saat ini. Pilpres masih jauh, itu semua baru usulan dan wacana, segala kemungkinan masih bisa terjadi, namun usulan Cak Imin Puan juga rasional. Toh, Cak Imin juga belum ambil keputusan, masih pikir-pikir, meskipun desakan dari bawah makin kuat. Kita ikuti saja dinamikanya, ujarnya. Merespon, Wasekjen Partai Demokrat Irwan menyatakan bahwa partainya senang dan menyambut baik opsi koalisi di Pilpres 2024 yang dibuka PKB. Menurutnya, PKB dan Demokrat memiliki rekam jejak berkoalisi di masa lalu. Tentu kami sangat senang dan menyambut baik peluang koalisi dari sahabat kami PKB. Jejak langkah Demokrat dan PKB sangat penuh dengan sejarah keharmonisan dan maslahat untuk rakyat, ucap Irwan. Ia menambahkan, hubungan antara Demokrat dan PKB berjalan baik selama ini. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari koalisi yang dibangun antara Demokrat dan PKB di beberapa penyelenggaraan pilkada. Demokrat PKB banyak bersama-sama dalam berjuang memenangkan kader menjadi kepala daerah.
Jadi sejatinya kapanpun Demokrat dan PKB sangat terbuka peluang bersama berjuang untuk rakyat, tuturnya. Penyelenggaraan Pilpres 2024 masih 3,5 tahun lagi. Namun, sejumlah parpol mulai berbicara terbuka terkait koalisi dan tokoh yang bakal diusung nantinya. Gerindra sebelumnya lewat Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bakal berkoalisi dengan PDIP yang kemudian direspons positif kemungkinan itu oleh parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut. Namun, PDIP menyatakan tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat karena berbeda ideologi. Sedangkan Partai Golkar membuka kemungkinan untuk menduetkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga AHY di Pilpres 2024 mendatang.